Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat siang Bapak. Sebelumnya silahkan Mas Solihin untuk memimpin doa. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu. Sebelumnya Bapak akan absen anak-anak terlebih dahulu. Wonten Bapak Agus hadir. Supriyatno hadir apa enggak? Hadir Bapak, Alhamdulillah. hadir. Nggih. Mas Fathur Rahman, Hadir Pak, hadir. Mas Fatih Khairun Naji. Hadir Pak, siap. Kita tadarus bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang sebelumnya dulu kita sudah mempelajari tentang dakwah ulama di Indonesia. Sebelumnya silahkan anak-anak lihat gambar yang ada di layar berikut. Ini adalah salah satu contoh gambar pacaran remaja pada zaman sekarang. Pacaran pada zaman sekarang. Akibatnya sangatlah ngeri. Perempuan ini dibunuh oleh pacarnya. Sang pacar tidak mau bertanggung jawab ketika pacarnya hamil. Akhirnya terjadilah pembunuhan sadis ini. Sudah banyak pemberitaan baik itu di televisi maupun di media sosial tentang pergaulan bebas di kalangan para remaja. Banyak sekali terjadi permasalahan di kalangan para remaja saat ini. Mengapa demikian? Karena pada masa remaja ini merupakan usia yang masih berubah. Mendalami ilmu agama itu sangat penting bagi kalangan remaja. Dengan ilmu agama, para remaja dapat mengontrol dari perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan, khususnya dalam pergaulan antar remaja. Sebagai remaja, Anda harus mengetahui perbuatan apa yang termasuk dalam kategori yang harus dihindari. Anak-anak harus dapat menganalisis asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak juga harus bisa membaca dengan tartil dan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, Mas Fatih sampaikan
pesan moral apa yang Mas Fatih dapatkan dari gambar tersebut? Jadi Silahkan. Bapak siap, G. Baik, menurut saya ini Pak, untuk gambar di sebelah kiri itu berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan. Jadi menurut saya manusia itu memiliki hawa nafsu seksual Pak. Cuman cara untuk menyalurkan hawa nafsu tersebut itu harus dengan cara ya menikah. Nah, sedangkan pada menyalurkan hawa nafsu dengan cara berzina atau dengan cara yang tidak tepat, yang seperti pada gambar di sebelah kanan, itu cara menyalurkan hawa nafsu dengan cara yang tidak tepat Bapak. Itu Bapak menurut saya. Oke, terima kasih. Dan An-Nur ayat 2 menjelaskan ada seorang pemuda yang akan berbuat zina dan kemudian dinasehati oleh Nabi Muhammad SAW dan mengurungkan niatnya untuk berbuat zina. Jadi kisah ini dilatar belakangi dari asbabun nuzul Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Itu mungkin Bapak analisa saya. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Mas Fathur Rahman. Selanjutnya, setelah menganalisis beberapa gambar yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang anak-anak akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 anggotanya Mas Muhammad Toha, Mas Fatih, Mas Nawa, dan Mbak Sri. Baca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dipandu oleh anggota kelompok yang sudah fasih, yang sudah tartil dalam membaca Al-Qur'annya. Nunjuk secara acak dari anak-anak untuk membaca dengan volume yang cukup keras agar teman-teman yang lain dapat mendengarkan. Oke, terima kasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Baik, bagus sekali suaranya, sudah benar bacaannya. Selanjutnya untuk yang Quran surat An-Nur ayat 2, coba dibaca Mas Muhammad Toha. Silahkan. Ya Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan Mas Muhammad Toha kepada pembahasan mengidentifikasi hukum tajwid dari 2 ayat tersebut. Sebelumnya silahkan anak-anak duduk berpasangan, yaitu 2 orang berhadap-hadapan dengan temannya. Setelah itu silahkan anak-anak berlatih mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Silahkan, saya beri waktu. Siapa yang bisa? Matobi Bapak. Matobi'i. Alasannya apa, Mas?
Fathah ketemu dengan Ali. Oke, bagus sekali. Kalau pada lafal sabila ada hukum bacaan apa Mas Agus? Mat iwat. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mas Agus yang telah menjawabnya dengan sangat benar. Baik, ini adalah hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Mulai dari lafal wala, lafal takrobu, lafal takrobu zina, lafal fahisata wasa'a, sampai lafal sabila. Nanti anak-anak bisa baca di rumah. Di buku paket sudah ada semuanya. Belajar membaca Al-Quran dan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bapak, cukup jelas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan simpulkan pertemuan pada siang hari ini. Pertama, pada saat ini pergaulan di kalangan remaja sudah sangat meresahkan. Maka benteng utamanya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Yang kedua, anak-anak harus bisa membaca Al-Quran dan mengidentifikasi hukum tajwidnya dengan baik dan benar. Selanjutnya, silakan salah satu dari anak-anak menyampaikan refleksi untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, saya Bapak. Oke, silakan Mas Solihin. Baik. Pembelajaran di siang hari ini adalah tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2, di mana dua ayat ini menjadi dasar dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu Bapak. Terima kasih Mas Solihin. Beri tepuk tangan buat Mas Solihin. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, nanti di rumah silahkan anak-anak tuliskan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 di buku tugas masing-masing. Dan juga silahkan anak-anak hafalkan dua ayat ini di rumah. Bapak akan memberi waktu 3 minggu untuk waktu menghafalkannya. Demikianlah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan doa. Silahkan kepada Mbak Mu'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, itu demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.